Romu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memerhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku. Frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Itulah sebuah ungkapan hati dari Maria yang kita dengar dalam Injil, yang mengungkapkan sisi lain dari makna surga, yaitu bukan sebagai tempat tapi sebuah suasana hati. Ekspresi kehidupan kita dan gaya hidup kita sangat ditentukan oleh istilahnya mindset yang kita bangun dan keyakinan yang kita bangun. Mindset itu artinya apa yang tersetting dalam pikiran kita untuk berekspresi, dan seluruh ekspresi dan gaya hidup kita ditentukan oleh apa yang sudah dibangun di dalam pikiran kita. Saya ambil contoh begini. Misalnya 9 tahun saya menjadi pastor paroki di negara. Sudah terbangun dalam pikiran saya bahwa setiap hari raya itu misanya jam 8, itu sudah otomatis. Maka tadi saya sudah bangun cepat sebenarnya, tapi saya coba utak-atik sedikit bahan untuk rekoleksi tatib nanti setelah misa. Yang sudah terbangun dalam pikiran saya itu nanti misanya jam 8. Maka saya begitu slow, santai. Begitu saya mau pergi cukur kumis, frater turun. Dalam pikiran saya, misanya masih jam 8. Padahal frater itu turun sudah mau setengah 8. Di sini sudah mulai ramai. Lalu kemudian saya pergi mandi.
Di kamar mandi saya sudah mulai agak ribut begitu. Lalu saya sadar jangan sampai ini misanya bukan jam 8. Persis setelah saya keluar kamar mandi digedor pintu saya oleh Pak Mikel. Lalu saya bilang, benar, saya yang salah. Dalam pikiran saya misa itu jam 8. Ternyata setengah 8. Ini contoh gaya hidup dan ekspresi hidup kita ditentukan oleh mindset yang kita bangun. Maka kalau dalam dunia teknologi perlu riset, men-setting ulang pikiran kita. Juga ada istilah refresh, merefresh kembali. Tapi kalau misalnya komputer atau laptop kita mau reset, butuh kehadiran orang lain. Nah, demikian juga untuk mengubah pikiran yang telah kita bangun, butuh pemicu, butuh kehadiran orang lain. Selain mindset, juga ditentukan oleh keyakinan, apa yang kita bangun di dalam hati. Waktu ikut OGF, Ongoing Formation untuk para imam di Jogja beberapa saat lalu, salah satu pemateri itu berbicara tentang para romo perlu membangun sebuah keyakinan di dalam diri untuk menyelesaikan dan menggapai sesuatu. Pertama, saya bisa. Kedua, saya harus bisa. Ketiga, saya pasti bisa. Itu akan sukses. Jadi membangun keyakinan di dalam diri. Nah juga untuk membangun keyakinan di dalam diri kita juga butuh refresh. Siapa yang menyegarkan kembali keyakinan itu? Nah, pada kesempatan ini saya ingin meriset dan merefresh pemikiran dan juga hati kita untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Bunda Maria diangkat ke surga. Karena sebagai orang Katolik, apalagi Katolik tulen, pasti kita sudah dibangun dengan settingan pemikiran bahwa Maria diangkat ke surga itu memang betul-betul dia diangkat seperti pakai eskavator gitu. Dan dia ada di surga. Tapi untuk orang yang berpikir logis, dia akan bertanya, siapa yang angkat dan surga itu ada di mana? Apalagi kalau ada yang pernah ke Tanah Suci, ada sebuah gereja di Bukit Zaitun, Bukit Sion, itu namanya Gereja Bunda Maria, dan jenazahnya itu ada di situ. Dan itu juga pasti membuat orang bertanya, lalu apa yang dimaksudkan dengan Bunda Maria diangkat ke surga ketika jenazahnya ada di sebuah gereja? Nah, ini kan, tapi gereja Katolik sudah membangun sebuah pemikiran bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, ya masalah selesai. Bagaimana membuat itu masuk akal, itu bukan urusan. Atau juga kita sudah dibangun dalam iman bahwa pokoknya Maria diangkat ke surga, selesai masalah. Percaya tidak percaya, kalau kau percaya kau selamat, kalau tidak percaya kau tidak selamat. Pasti begitu. Maka pada kesempatan ini saya coba meriset cara berpikir kita dan cara meyakini kita tentang Bunda Maria yang diangkat ke surga. Maka tadi di bagian pengantar saya bilang, kita tidak bisa mendefinisikan surga cuma sebagai sebuah tempat, tapi juga sebuah suasana. Bapak Ibu, kalau doa Bapa kami bunyinya bagaimana? Bapa kami yang ada di surga, kan? Berarti ada dua hal yang penting. Ada itu sebuah suasana, di itu menyatakan tempat. Jadi Bapa kami yang ada di surga, berarti Bapa kita itu ada di sebuah tempat bernama surga. Dan kalau bicara keberadaan, tidak selalu dibatasi oleh tempat. Ia bisa menjadi sebuah suasana. Maka surga pun kita bisa pahami sebagai sebuah tempat dan sebagai sebuah suasana. Sebagai sebuah tempat itu seperti yang dilukiskan oleh kitab Wahyu dalam bacaan pertama, ketika Yohanes menemukan sebuah kenyataan seperti yang sudah kita dengar. Jadi dia melukiskan kenyataan itu begini, begitu, itu sebuah tempat. Tapi dalam bacaan Injil kita menemukan surga itu sebagai sebuah suasana ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Ada sebuah suasana surga yang mereka alami. Begitu salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, bayi yang ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan dan dia sangat bersuka cita sampai bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini kan sebuah suasana batin yang bergembira, yang bersuka cita dan berbahagia. Dan ia menemukan itu sebagai sebuah situasi surga. Dan Bapak Ibu, perlu juga kita tahu, Maria dan Elizabeth ini saudara. Berarti tiap hari mereka ketemu. Tapi kenapa pertemuan sebelumnya tidak seindah pertemuan kali itu? Kenapa? Ada yang tahu? Karena waktu itu Maria datang dengan penampilan yang lain. Ia bukan lagi perempuan atau ibu biasa. Ia perempuan dan ibu yang sudah dikandungi oleh Roh Kudus setelah mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Jadi setelah Roh mengandungi Maria, ia pergi mengunjungi Elizabeth. Dan Elizabeth menemukan Maria yang berbeda. Itu karena roh yang bekerja di dalam dirinya. Jadi kalau mau tampil beda itu harus ada roh yang bekerja di dalam diri. Selalu saya guyonin orang begini. Bapak Ibu kalau lihat saya,
tampak glowing dan shining kan itu istilah-istilah tren tuh. Glowing itu lembut, memikat, shining itu kan bercahaya, jadi seperti menyala abangku gitu. Dan kita tidak perlu terus ke salon untuk tampil menyala. Yang paling penting menjaga kerohanian. Kalau kita punya kerohanian yang bagus, otomatis penampakan wajah itu pasti kinclong. Karena roh bagus. Bayangkan juga Bapak Ibu, kalau Anda bahagia atau menemukan orang lagi bahagia, ia pasti akan tampak lebih indah dan menarik. Atau lihat pribadi Anda di depan cermin. Kalau Anda lagi bahagia hatinya, pasti akan bersinar-sinar. Tapi kalau lagi ada persoalan, dibelenggu, macam lagi galau, gabut, pasti terekspresi dari wajah yang seperti setengah mayat begitu. Jadi ini mau menunjukkan kalau mau bahagia, isi pribadimu dengan roh. Seperti Bunda Maria, tampak sangat memikat Elizabeth karena Roh Kudus sudah mengandungi dia. Nah, ketika Maria dikandungi oleh Roh Kudus, itulah yang dimasukkan dengan Maria Immaculata, Maria tanpa noda. Artinya dia dikandungi tanpa dinodai oleh seorang pria. Dan Bapak Ibu, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga itu hasil Konsili Vatikan untuk mengatakan bahwa dia layak diangkat ke surga karena dia dikandung tanpa noda. Nah, artinya untuk kita Bapak Ibu, kita kan gereja yang berpelindungkan pada Maria Immaculata. Dulu waktu sambutan pertama saya datang, saya mengatakan saya itu agak merasa underdog tugas di sini. Karena apa? Saya tugas di paroki Santa Maria Immaculata tanpa noda sebagai seorang imam yang berdosa dan bernoda. Tapi bukan masalah itu. Bagaimana kita dalam kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan membiarkan roh Tuhan itu bekerja, itu jauh lebih penting. Supaya kita selalu tampak istimewa begitu. Nah, surga sebagai suasana itu dialami oleh Elizabeth, dan itu yang juga membuat Maria merasa bersyukur kepada Tuhan ketika dia menemukan Elizabeth bersukacita karena kedatangannya. Ketika salammu sampai ke telingaku, bayi yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Lalu Maria bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Dan seterusnya yang termaktub dalam Injil dan juga yang kita sebut dengan Magnificat Maria. Bapak Ibu, beberapa saat lalu hari Minggu saya bilang kita jadi Katolik harus punya cita-cita, yaitu cita-cita masuk surga. 1 minggu lalu saya mengatakan kepada kita boleh punya cita-cita masuk surga, tapi ingat, jalan menuju surga itu tidak mudah. Pintu menuju ke surga juga sempit. Tapi Yesus memberikan garansi dan janji kepada kita. Kalau kamu mau sampai ke surga, berjalanlah bersama aku karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan cara Yesus merawat kita untuk dipersiapkan ke surga adalah dengan memberi tubuhnya sebagai roti yang turun dari surga. Injil minggu lalu kan? Makanya kali lalu dalam misa yang pagi saya bilang, misa itu investasi menuju surga. Dan dalam misa sore saya mengatakan bahwa roti surga itu perlu untuk kita, dan itu hanya didapat di dalam misa. Hanya orang Katolik yang punya misa. Maka menjadi Katolik berarti memenuhi cita-cita untuk masuk ke surga. Apalagi kita punya Bunda Maria yang diangkat ke surga. Kita umat Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram berpelindungkan pada Maria yang diangkat ke surga. Maria sudah di surga. Dia pasti mendoakan kita kalau kita gemar berdoa melalui Bunda Maria, karena ada istilah per Mariam ad Jesum. Inilah yang kemudian merasa atau membuat saya terpanggil untuk Bapak Ibu, kita akan berusaha untuk membiasakan diri lebih dekat dengan Bunda Maria. Kita berdoa supaya kita bisa bangun Gua Maria di depan gereja, supaya bisa berdoa di situ. Kita juga akan diajak untuk setiap tanggal 13 berdevosi kepada Bunda Maria, prosesi dan misa khusus. Karena kalau kita kembali ke cerita tentang Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima, itu terjadi pada setiap tanggal 13 dari bulan Mei sampai November. Jadi kita berperlindungkan Bunda Maria, kita harus lebih dekat dengan Bunda Maria. Hal itu jugalah yang membuat saya mengajak kita setelah komuni berdoa 3 kali Salam Maria untuk menghormati kesucian Bunda Maria. Kenapa? Bunda Maria diangkat ke surga tak terlepas dari Bunda Maria Immaculata, Bunda Maria tanpa noda. Kesimpulannya, Bapak Ibu, kita boleh punya cita-cita masuk surga. Setialah menjadi orang Katolik, setialah mencintai misa.
Kita juga ingin surga itu kita nikmati di dunia sebagai sebuah suasana yang bahagia, penuh sukacita. Kita bisa merasakan itu kalau kita membuka diri kepada kunjungan Bunda Maria seperti yang dialami oleh Elizabeth, saudaranya. Maka dekatlah selalu dengan Bunda Maria, mohonlah selalu kerajaan Allah bersama Bunda Maria, karena dalam dan bersama Bunda Maria kita bisa menggapai surga, kita bisa hidup dalam suasana surga. Semoga Tuhan memberkati.